economic enthusiast, welcome to the Paper Dialogue, sebuah podcast dari Divisi Kajian Kanopi FEB UI 2022. Saya Ariela Sasi. Dan saya Gopas Theophilus. Kami akan menjadi host untuk Paper Dialogue kedua tahun ini. Paper Dialogue merupakan program kerja dari Divisi Kajian Kanopi FEB UI 2022. Pada program kerja ini, kami membahas sebuah output akademik ekonomi yang sedang naik daun. Pembahasan ini dilakukan dengan mengundang narasumber yang terlibat dalam penulisan buku atau yang kredibel di bidangnya. Dikarenakan pandemi COVID-19 sebelumnya, Paper Dialogue mengubah format interaktifnya menjadi bentuk podcast. Nah, format ini dipilih karena kemampuannya untuk menarik lebih banyak pendengar. Sekarang, kita mengadakan diskusi ini di Semeru Institute. Betul, Sas. Pada Paper Dialogue kali ini, kita akan mengulik lebih dalam output akademik State of the Ecosystem for Youth Entrepreneurship in Indonesia. Output paper ini ditulis secara bersama oleh Ibu Ana Rosida Tamyiz, Ibu Dian Widyaningsih, dan Bapak Ahmad Ramadan Fatah dari Semeru Institute, serta Ibu Dwi Purnomo, Ibu Yasmin Anwar Putri, Bapak Zulfa Raudatul Jannah, Bapak Irsan Firmansyah, Bapak Lutfi Nur Rahman, dan Ibu Nur Alfaiza dari The Local Enablers. Nah, iya betul. Jadi paper ini menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemuda-pemuda di Indonesia pada bidang kewirausahaan dan berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mempermudahkan para pemuda untuk berwirausaha. Betul, makalah ini mengupas permasalahan terkini yang dihadapi pemuda Indonesia dalam memulai dan menjalankan wirausaha. Selain itu, makalah ini secara cermat menelusuri dan membandingkan ekosistem kewirausahaan anak muda di berbagai wilayah di Indonesia. Rekomendasi-rekomendasi dari makalah ini untuk lingkungan kewirausahaan muda dapat menjadi solusi untuk memecah masalah pengangguran kaum muda dan memanfaatkan bonus demografi di Indonesia. Dan sekarang kami ditemani oleh salah satu peneliti senior yang berkontribusi pada output ini, Ibu Ana Tamyiz, dan ditemani oleh peneliti senior Bu Rika Kumaladewi sebagai advisor pada paper ini. Bu Ana dan Bu Rika sekarang bekerja sebagai peneliti senior di Semeru Research Institute. Bu Ana bertanggung jawab untuk membuat desain penelitian, membuat instrumen, memimpin pengumpulan data, melakukan analisis data, dan menghasilkan keluaran penelitian. Ia telah terlibat dalam berbagai studi tentang perempuan dan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, mata pencaharian berkelanjutan, kewirausahaan, pangan dan pertanian, serta sanitasi dan air bersih. Minat penelitiannya meliputi pengembangan masyarakat, gender, dan manajemen strategis. Dan terdamping sebelahnya adalah Bu Rika, sudah terlibat dalam kajian yang dijadikan acuan rancangan pemerintah tentang pembangunan pemuda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Karena keahliannya yang signifikan dalam youth studies, Bu Rika kemudian ditunjuk untuk memimpin tim dan ditugaskan untuk mengembangkan strategi nasional untuk youth entrepreneurship dan bekerja sama dengan Bappenas. Oke, terima kasih ya udah datang Bu ke acara kita hari ini, Bu Ana, Bu Rika. Gimana kabarnya nih? Sehat-sehat aja? Alhamdulillah, sehat. Wah, alhamdulillah ya, kabarnya baik-baik. Artinya kita bisa siap nih ya memulai interviewnya. Sebelum kita mulai, Bu Ana, Bu Rika bisa kasih tahu kita nggak ya the background process atau latar belakang dari pembuatan paper ini? Jadi studi ini kan dilakukan tahun 2021. Pada waktu itu kan di masa tinggi-tingginya kasus COVID ya. Jadi latar belakangnya adalah situasi ketenaga kerjaan pemuda pada saat itu, di mana angka pengangguran pemuda itu ternyata sangat tinggi gitu. Dan itu waktu itu ada sekitar 75% dari pengangguran itu adalah kelompok muda. Itu mereka yang usianya antara 16 sampai 30 tahun. Dan ternyata kalau kita membandingkan dengan negara lain pun, Indonesia ini angka penganggurannya juga termasuk tinggi di Asia Tenggara. Peringkatnya juara kedua. Jadi itu kan sangat memprihatinkan ya. Belum lagi pada waktu itu ada pandemi COVID dan ternyata angka pengangguran di kelompok muda itu diperkirakan akan terus meningkat dibandingkan dengan kelompok yang lain. Dari latar belakang situasi itu kemudian kita melakukan studi. Baik Bu. Berarti memang terdapat alasan yang sangat relevan ya di balik pembuatan paper ini. Karena memang tingkat pengangguran di Indonesia, apalagi
di kaum pemuda itu sangat tinggi, apalagi karena saat pandemi COVID-19. Oke, karena ini nih setelah kita membaca paper, ada beberapa pertanyaan nih dari kami yang ingin kita ulik. Mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan ini ya. Menurut Bu Ana dan Bu Rika, what are the significant characteristics of the youth population in Indonesia? Sebenarnya karakteristik signifikan apa sih yang dimiliki pemuda Indonesia, terutama yang relevan di bidang kewirausahaan dan terutama apa ya, karakteristik yang membuat mereka bisa mencapai tingkat pengangguran yang tinggi gitu. Kalau kita bicara pemuda, sebenarnya kan ada banyak definisi siapa sih sebenarnya pemuda itu. Kalau kita merujuk di undang-undang di Indonesia itu yang Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009, pemuda adalah yang berusia 16 sampai 30 tahun. Walaupun menggunakan istilah terminologi pemuda, tetapi sebenarnya maksudnya adalah merujuk laki-laki dan perempuan. Jadi itu yang harus kita samakan dulu ya persepsinya ya. Jadi term pemuda itu menggambarkan laki-laki dan perempuan. Nah, yang kedua, kalau dari data dari BPS itu menunjukkan bahwa populasi pemuda itu ada sekitar 25% dari populasi di Indonesia. Dan itu kan sangat besar sekali gitu ya. Betul. Dan mereka ternyata si pemuda ini sebagian besar itu berada di daerah urban. Seperti kita sekarang gitu ya di Jakarta gitu. Dan terutama di Pulau Jawa. Itu secara letak dulu. Nah, kemudian kalau dari latar belakang pendidikan, ternyata pemuda 16-30 tahun ini sebagian besar menyelesaikan pendidikan SMU atau yang setara. Dan ini kalau kemudian kita lihat ke kondisi pemuda wirausaha, ternyata yang berwirausaha ini adalah justru sebagian besar ada di pedesaan gitu. Jadi walaupun populasi pemuda itu ada banyak di urban, ternyata yang menjadi wirausaha kalau dari data ya itu sebagian besar justru ada di rural. Pertanyaannya kenapa? Kan? Mungkin bisa jadi karena kesempatan kerja ya. Jadi kesempatan kerja di perkotaan lebih banyak itu lebih besar peluangnya daripada pedesaan. Sehingga lebih banyak pemuda di perkotaan yang justru masuk ke dunia sektor pekerja gitu dibandingkan wirausaha. Tetapi nanti juga menjadikan pertanyaan baru gitu. Lantas orang yang masuk ke wirausaha ini siapa gitu? Apakah memang mereka yang berminat untuk berwirausaha atau yang berwirausaha karena terpaksa, karena tidak bisa masuk ke sektor pekerjaan yang lain gitu. Jadi itu ada studinya sendiri, nanti mungkin Rika ya yang lebih bisa menjelaskan soal itu. Boleh. Motivasi berusaha. Nah, terus kemudian kalau bicara karakteristik lagi, itu juga sebagian besar yang berwirausaha adalah laki-laki dibandingkan perempuan. Walaupun sebenarnya kalau melihat populasi pemuda itu hampir berimbang, laki-laki dan perempuan itu. Terus apalagi ya? Mungkin dari sisi urban rural tadi juga kita bisa tahu kalau di perkotaan itu sektor yang banyak dimasuki oleh wirausaha pemuda adalah seperti retail, gitu ya. Retail kemudian jasa. Kalau di pedesaan kebanyakan memang di sektor pertanian maksudnya. Seperti itu kira-kira profilnya. Oke, baik, itu menarik sekali Bu Ana. Mungkin dari Bu Rika ada pendapat juga Bu? Iya, tadi kan pertanyaannya karakteristik utama ya yang penting ya di antara pemuda yang menyebabkan adanya fakta bahwa unemployment pemuda itu tinggi gitu ya, kalimat itu dia. Oke, sebenarnya pemuda itu sendiri tidak selalu negatif ya feature-nya gitu. Bahkan sebenarnya potensi-potensi atau feature-feature positif itu besar di kalangan pemuda. Makanya tak salah ketika Soekarno bilang beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia, karena memang itu benar gitu. Kalau kita tilik dari teori psikologi itu di usia pemuda inilah di rentang 15 tahun ke atas sampai ya 30 tahun kita pakai definisi yang dipakai oleh Undang-Undang Kepemudaan,
usia pemuda itu kalau dibandingkan ya dengan penduduk usia yang lebih tua, keinginan belajarnya tinggi. Terus dia lebih terbuka terhadap inovasi, ya enggak? Adaptasi atau adopsi terhadap teknologi itu lebih besar, lebih cepat gitu dibandingkan penduduk yang usia tua gitu. Terus mereka lebih mudah untuk menerima pembelajaran. Terus mereka punya energi dan semangat gitu. Nah, ini feature-nya positif. Pemuda itu positif karakteristiknya, dan ini yang membuat pemuda itu sebenarnya potensial aset pembangunan bangsa untuk masa depannya ketika kita berhasil untuk membangun mereka. Cuman memang untuk konteks kewirausahaan mereka punya keterbatasan gitu dibandingkan penduduk usia tua. Misalnya nih pengalaman pastinya kan belum pernah bekerja ya, berwirausaha dibandingkan dengan penduduk yang usia lebih tua gitu. Nah, keterbatasan pengalaman itu satu hal. Yang kedua, misalnya literasi keuangan tentunya lebih terbatas dibandingkan dengan yang lebih tua. Kemudian kepemilikan aset. Nah, kepemilikan aset ini cukup signifikan kalau misalnya kita lihat dari sisi kewirausahaan ya. Untuk mengakses modal butuh agunan ya, dan tapi mereka tidak punya gitu. Itu beberapa hal yang menurut saya sih karakteristik signifikan pemuda ya untuk konteks kebekerjaan. Menarik sekali pernyataan-pernyataannya. Tadi Bu Ana dan Bu Rika sempat mengulik nih tentang karakteristik wirausahawan pemuda. Mungkin kami juga mau mengulik lebih dalam ya tentang ini. Sebenarnya apa saja sih karakteristik yang dimiliki wirausahawan pemuda? Kayak apa yang membedakan wirausaha yang dijalani oleh pemuda dengan wirausaha lain secara general gitu, secara umumnya. Kalau karakteristik pemuda tadi sebenarnya udah dijelasin ya sama Rika ya. Dari sisi karakter tentu saja berbeda gitu. Pemuda lebih punya kecenderungan katanya lebih mudah menerima perubahan, lebih mampu berinovasi dibandingkan kelompok usia yang lebih dewasa gitu. Terus juga tadi udah disampaikan juga, tapi di sisi lain ada masalah di kepemilikan aset, pengalaman yang dianggap masih kurang. Nah, kalau di studi ini kami melihat pemuda itu kan melalui kacamata ekosistem ya. Jadi kita melihat dari sisi kondisi sumber daya manusianya, dari sisi akses kepada keuangan, dari sisi ketersediaan infrastruktur dan juga pendukung untuk usaha. Kemudian kita juga melihat kebijakan dan melihat tentang inovasi teknologi. Nah, kalau pertama dari sisi sumber daya manusia dulu nih, apa yang berbeda karakteristiknya? Selain usia, juga sebenarnya pemuda itu diuntungkan dengan situasi bahwa bagi mereka yang ada dalam lingkup sekolah, pendidikan kewirausahaan itu menjadi bagian dari pendidikan yang mereka terima. Itu kelebihannya kewirausahaan. Terus juga kemudian di perguruan tinggi sekarang kan juga banyak sekali kayak Science Technopark gitu ya untuk di universitas. Terus juga ada inkubasi untuk mahasiswa, program-program semacam itu. Nah, dari sisi itu kemudian juga pemuda ini kemudian ada masalah juga sebenarnya dari sisi kultur ya. Karena kita harus menyadari bahwa tidak semua pemuda itu berada dalam kultur yang mengakomodasi mereka untuk menjadi wirausaha. Itu sisi kurangnya di situ. Kalau mereka di kondisi lingkungannya berwirausaha, tentu wirausahanya akan tumbuh dengan baik ya, karena terkondisikan. Tapi kita juga menemukan bahwa tantangan wirausaha itu bisa datang dari keluarga yang memang tidak mendukung gitu. Mereka lebih prefer keluarga yang muda ini masuk ke sektor formal daripada coba-coba wirausaha gitu ya. Seperti itu ya. Udah main aman aja lah gitu ya, cari korporasi yang besar gitu. Daripada coba-coba usaha, ya kalau berhasil mungkin 2 tahun 3 tahun waktunya hilang, padahal mungkin teman-temannya udah lari kemana-mana gitu kan. Itu jadi pada bertaruh nasib gitu. Itu kalau dari sumber daya manusia. Terus kemudian juga sumber daya manusia ini kita juga bicara tadi ya, latar belakang pendidikan.
sebenarnya kalau dari demografi kan pemuda itu sebagian besar setidaknya menamatkan pendidikan SMU, SMK. Jadi paling tidak secara kemampuan sumber daya manusia mereka ada. Tetapi yang harus kita sadar juga bahwa Indonesia ini bukan cuma Jabodetabek atau Jakarta, gitu ya. Masih banyak juga ketidaksetaraan kondisi pendidikan di lintas daerah. Jadi mungkin secara jumlah memang ya sebagian besar SMU, tetapi bisa jadi itu tidak menyebar merata gitu ya. Kita bicara tentang mereka yang tinggal di daerah remote, mereka yang di Indonesia Timur, bisa jadi pendidikan tidak ada akses untuk ke pendidikan. Kan? Itu kalau kita bicara sumber daya manusia. Terus kalau kita bicara terkait tadi finansial gitu ya, karakter mereka. Pemuda kan kebanyakan di usia muda itu memang belum punya aset ya. Aset yang bisa digunakan untuk akses ke perbankan misalnya. Belum lagi kita juga sadar di beberapa daerah ada kultur yang menomorduakan perempuan. Jadi ada daerah-daerah di mana kepemilikan aset adalah pada anggota keluarga laki-laki, bukan perempuan. Jadi ketika anggota perempuan yang berwirausaha nih, dia nggak punya aset gitu. Dia punya aset, tapi itu bukan milik dia, tapi milik anggota keluarga laki-laki, bukan atas nama dia sebagai perempuan. Lalu juga kalau kita bicara geografis nih, Indonesia itu luas. Jadi soal ketersediaan infrastruktur finansial yang bisa diakses pemuda itu juga tidak setara. Memang ada banyak sekali lembaga keuangan, lembaga pembiayaan, tetapi distribusinya yang belum merata. Dan bagi kelompok muda yang ada di daerah itu kan jadi tantangan ya kondisi itu. Terus juga pemuda sendiri juga seringkali tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai bagaimana mereka bisa mengakses sumber daya keuangan itu. Program mungkin ada banyak, tetapi pertanyaannya adalah apakah informasi keberadaan program itu tersebar merata? Atau jangan-jangan yang tahu tentang program, tentang pembiayaan adalah mereka yang sehari-hari aktif di media sosial misalnya, atau mereka yang sehari-hari banyak di kampus, mungkin banyak ketemu orang-orang gitu. Bagaimana dengan mereka yang mungkin tidak punya banyak kesempatan untuk mengakses internet, tidak punya banyak kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dari luar wilayahnya. Sebenarnya banyak sekali banyak banget sih. Terus kalau kita bicara soal infrastruktur usaha juga kan tadi pemuda kan ada di mana-mana nih di berbagai daerah. Nah, misalnya soal inkubator bisnis gitu ya, memang ada banyak di Indonesia, tapi persebarannya kan juga belum merata. Nah, bagi mereka yang tinggal di luar Jawa itu kan jadi persoalan. Terus kemudian ada juga masalah kebijakan. Nah, soal kebijakan itu juga jadi persoalan ya, karena sejauh ini setahu kita belum ada ya regulasi atau peta jalan khusus untuk pemuda wirausaha. Yang ada adalah ya wirausaha aja gitu, bukan pemudanya gitu kan. Pemuda ini wirausaha ini, tapi kalau pemuda wirausaha itu yang belum banyak jadi perhatian. Itu sih diantaranya ya. Jadi banyak ya kalau bertanya apa masalahnya dalam ekosistem karakteristik ekosistem. Ternyata memang masih ada banyak sekali tantangan ya buat pemuda untuk berwirausaha di Indonesia. Mungkin dari Bu Rika ada pendapat tambahan? Terkait tantangan atau karakteristik? Terkait tantangan dan karakteristik. Oke. Mungkin tambahan ya dari yang disampaikan Mbak Ana ya. Karakteristik pemuda itu yang berwirausahaha. Yang pertama itu yang cukup signifikan itu karena minatnya besar ya. Seperti yang di laporan dari U Report,
81% pemuda itu dari yang disurvei itu menyatakan berminat wirausaha, tapi faktanya cuma 8% yang benar-benar menjadi wirausaha. Di sini terlihat bahwa potensi kita belum berhasil mengoptimalkan potensi-potensi yang ada untuk mewujudkan wajah pemuda yang berwirausaha di Indonesia gitu, sebagai solusi dari pengangguran itu tadi. Kemudian karakteristik kedua adalah ini ya, menurut saya itu kemampuan pemuda untuk menciptakan lapangan kemampuan pemuda untuk mengembangkan usahanya. Ya lagi-lagi karena memang mereka minim pengalaman ya. Terus dan itu menunjukkan mereka butuh dibina gitu. Jadi kalau dilihat dari data Sakernas 2019, pemuda wirausaha yang nggak punya pekerja, berarti dia belum bisa menciptakan lapangan kerja buat orang lain ya. Dia nggak punya pekerja itu mencapai 92%. Jadi sisa 8% yang berhasil untuk menciptakan lapangan kerja gitu ya. Jadi ini celah karakteristik pemuda yang kita sebut sebagai ya kalau mau mendorong daya ungkitnya, mari kita selesaikan persoalan ini gitu. Potensi, dan ketika mereka udah berwirausaha, mari kita fasilitasi mereka untuk menjawab tantangan mereka sendiri di individunya yang kurang pengalaman, kurang literasi keuangan, kurang kepemilikan aset, seperti itu. Kemudian, sebenarnya potensi lainnya adalah gini, kan tadi saya cerita ya, potensi pemuda itu, masa pemuda itu adalah masa untuk yang memiliki keinginan belajar yang tinggi. Terus terbuka terhadap inovasi, mudah menerima pembelajaran. Nah, ini artinya apa? Kalau dalam teori psikologi perkembangan itu, usia pemuda ini adalah usia yang optimal untuk mengembangkan kompetensi dan kapasitas individu. Kalau minat 81% ada, terus karakteristik individunya itu punya keinginan belajar yang kuat, tapi nggak ketemu, cuma 8% yang jadi gitu. Apa mismatch-nya? Mungkin kita bisa jawab bersama ya. Mungkin program yang ada itu masih belum bisa menjawab tantangan-tantangan yang mereka hadapi gitu. Itu sih. Baik. Berarti memang walaupun ada banyak masalah dan banyak upaya untuk menyelesaikan masalah bidang kewirausahaan oleh pemuda, masih perlu banyak hal yang diselesaikan gitu. Nah, tadi kan ada banyak tantangan itu yang Ibu sebutkan. Di antara modal keuangan, modal manusia, budaya kewirausahaan, dukungan dan infrastruktur pengembangan bisnis, kerangka kebijakan dan peraturan pemerintah, inovasi dan teknologi. Dari masalah-masalah ini, yang mana sih yang paling signifikan dan mendesak untuk dipecahkan dahulu? Mana yang signifikan? Yang paling signifikan dan paling mendesak. Mungkin menjadi key problemnya gitu. Key problem ya. Kalau menurut saya sih manusia ya. Karena kan sebenarnya semua penting kalau kita bicara ekosistem itu kan harus saling mendukung ya. Kalau salah satu tidak ada, ekosistemnya menjadi tidak seimbang. Itu kalau kita belajar biologi kan seperti itu. Nah, tapi kalau harus memilih satu di antara semuanya, kalau menurut saya yang paling utama adalah sumber daya manusia. Itu yang paling mendesak untuk diatasi sebenarnya. Ya, aku sepakat dengan Mbak Ana karena gini, ibaratkan kalau di dunia pertanian itu membangun manusia, which is itu membangun pemuda, itu berarti kita berusaha untuk menciptakan bibit-bibit yang unggul gitu ya. Nah, ketika proses penciptaan bibit unggul ini tidak berhasil untuk kita dorong, ya sudah, kewirausahaan tidak akan bergerak kemana-mana, khusus untuk kewirausahaan pemuda itu. Baik Bu, jadi kalau saya boleh simpulkan, masalah utamanya adalah sumber daya manusia ya Bu. Baik. Oke, sekarang kita bisa masuk nih Bu ke pertanyaan selanjutnya. Kan tadi kita udah mengeksplorasi dan juga mengidentifikasi nih masalah-masalah pada kewirausahaan anak muda di Indonesia. Nah, aku sih sekarang lebih mau nanya, what are the key recommendation atau solusi to solve the current problem in Indonesia's youth entrepreneurship? Sebenarnya nih solusi apa sih yang bisa jadi rekomendasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pada kondisi kewirausahaan anak muda di Indonesia? Solusinya banyak ya.
Iya. Maybe yang Solusinya bisa banyak, di-elaborate sama Ibu. banyak gitu ya. Tapi kalau kita mungkin ada beberapa gitu ya yang bisa diangkat gitu ya. Yang pertama sih soal tadi itu ya, kalau kita bicara pembangunan sumber daya manusia, kita bicara ada pemuda yang ada dalam lingkup pendidikan dan mereka yang ada di luar pendidikan. Nah, kalau di pendidikan di universitas itu kan memang sudah ada salurannya gitu. Nah, yang harus kita perhatikan juga adalah mereka yang ada di luar lembaga pendidikan yang tidak sedang sekolah, tidak sedang di kampus gitu. Kita harus memastikan bahwa pendidikan kewirausahaan itu juga tersedia untuk kelompok ini. Terus kemudian juga kita juga harus melihat bahwa kalau dari infrastruktur misalnya tadi, isunya adalah bukan lagi jumlah tapi distribusi. Nah, ini jadi PR besar sebenarnya, memastikan bahwa pendukung atau infrastruktur wirausaha itu bisa lebih merata ketersediaannya. Kalau sebenarnya dengan sekarang itu banyak teknologi digital, persoalan distribusi program atau distribusi balai pelatihan itu kan bisa teratasi dengan orang pakai teknologi gitu ya. Mereka yang di pulau berbeda, provinsi berbeda itu bisa akses ke pelatihan, bisa ke training, bisa presentasi ini itu gitu. Tapi itu pakai teknologi. Nah, teknologi itu jadi PR sebenarnya juga, bagaimana memastikan bahwa infrastruktur terkait teknologi itu juga bisa menyebar merata. Satu, infrastruktur, yang kedua aksesnya. Jadi infrastrukturnya ada, tersedia, internet kalau kita bicara teknologi ya untuk wirausaha. Terus juga ada listrik, ada jalan, itu harus dipastikan baik dulu. Terus juga kalau kita bicara sumber daya manusia adalah juga soal literasi digital, ya bagaimana dia menggunakan teknologi yang bijak untuk bekerja termasuk berwirausaha, literasi finansial supaya si pemuda wirausaha itu bisa akses ke sumber daya keuangan, kemudian juga apalagi ya, banyak sih sebenarnya ya. Kayak gitu ya. Itu paling tidak itulah yang menurut saya yang dasar ya, dari sumber daya manusia, terus infrastrukturnya, terus si sumber daya manusianya harus dilengkapi dengan pengetahuan, kemampuan untuk bisa menggunakan infrastruktur itu dengan baik. Ibaratnya ya internet ada, tapi kalau internetnya lebih banyak buat main game gitu kan, ya nggak berguna juga ya kalau untuk konteks wirausaha ya. Seperti itu ya, jadi ya orangnya dibangun, infrastruktur yang bisa dipakai dimanfaatkan orang ini juga harus dibangun. Jadi intinya ini ya Mbak Ana, menguatkan kapasitas individu pemudanya, dan juga lingkungan pendukungnya ya intinya. Jadi sama dari Bu Rika ya. Oke, if I can summarize, jadi basically itu salah satu solusi yang paling pentingnya tuh pembangunan human capital dan infrastruktur yang saling sejalan ya Bu, karena mereka berdua interkorelasi. Nggak hanya infrastruktur ya, lingkungan yang mendukung itu nggak hanya infrastruktur ya. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Ana, ada faktor keluarga yang tidak mendukung gitu. Nah itu juga termasuk. Jadi kita menempatkan pemuda yang punya potensi untuk berwirausaha ini, tempatkan dia di lingkungan yang mendukung dia untuk berkembang kewirausahaannya. Itu poinnya. Jadi lingkungan yang mendukung. Di dalamnya ada apa aja? Ada akses modalnya, permodalannya didesain supaya ramah terhadap pemuda. Terus peningkatan infrastruktur fisik, termasuk juga sarana transportasi dan internet juga harus dibangun untuk memastikan mereka bisa kompetitif dengan let's say pemuda wirausaha di timur Indonesia, biar bisa berkompetisi dengan barat Indonesia misalnya seperti itu. Dan juga termasuk kemudahan untuk perizinan usaha, beban pajak, mungkin ada perlakuan yang afirmatif yang diberikan untuk pemuda gitu, untuk memastikan bahwa mereka yang masih tahap awal belum punya pengalaman ini bisa dengan aman bermain berwirausaha itu. Oke, thank you juga masukannya Bu Rika. Thank you. Sebenarnya sekarang nih kita udah nyampe ke pertanyaan terakhir terkait main questions ya. Tadi kan kita udah nanya ya solusinya. Tapi tuh
is there any limitation atau obstacles in carrying out the solution yang tadi udah kita kasih tuh solusinya. Basically, ada nggak sih keterbatasan atau kendala dalam menjalankan solusi yang tadi Ibu udah sebutkan nih? Masalah mana sih yang paling sulit untuk dipecahkan menurut Ibu Ana dan Ibu Rika sendiri? Obstacle-nya banyak kali ya. Iya. PR itu PR-nya memang banyak ya. Jadi kalau ditanya apa hambatannya tadi itu sebenarnya saling terkait ya. Jadi misalnya ketika kita bicara soal tadi infrastruktur gitu ya, ekosistem gitu ya, lingkungan pendukung gitu. Itu kan berarti harus memastikan punya lingkungan yang kondusif. Nah, kalau kita bicara lingkungan kondusif berarti kan perhatiannya tidak hanya diberikan kepada pemuda, tapi juga memastikan bahwa stakeholder ini punya kepedulian yang baik. Kalau kita bicara soal stakeholder penyelenggara program gitu misalnya, obstacle-nya adalah ya Indonesia ini luas gitu ya. Terus obstacle-nya adalah karena luas itu tadi, ketidaksetaraannya itu banyak gitu. Itu yang kalau menurut saya itu PR besar ya. Ketidaksetaraan dalam ya akses ke pendidikan, akses ke infrastruktur, akses ke teknologi, akses ke bahkan yang kebijakan juga itu. Kalau bicara kebijakan nasional memang mengatur ini itu, tapi ketika kita ke daerah itu banyak juga daerah itu yang pemerintah daerah itu ya punya keterbatasan gitu untuk bisa memberikan dukungan yang baik gitu ke pemuda yang di daerah, soal keterbatasan dana, juga keterbatasan sumber daya manusia pemerintah daerah itu juga ada kendala di situ. Jadi kalau mana yang main obstacles? Aku bisa jawab. Menurutku kalau mau dipilih satu persoalan inti yang menyebabkan pengembangan pemuda wirausaha itu nggak optimal, ya menurutku pribadi ya pelaksana program pengembangan kewirausahaan itu masih belum optimal gitu kapasitasnya. Apa aja itu kapasitasnya? Yang pertama misalnya kita bisa lihat dari komitmennya ya. Komitmen apakah dia merasa bahwa aspek kewirausahaan pemuda itu adalah sesuatu yang penting untuk didorong. Oke, itu satu hal. Yang kedua adalah apakah dia punya kemauan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian di atas itu dia punya kemampuan nggak untuk mendesain programnya. Paling tidak 3 hal ini berputar satu sama lain ya. Ketika salah satu ada misalnya mereka tidak menganggap ini penting, ya udah akan ada program berjalan optimal. Nggak lanjut. Nah, ya, ada satu contoh kasus bagus ya. Itu waktu itu kita wawancara di pemerintah Tegal ya. Jadi pemerintah daerahnya bercerita begini. Banyak program yang masuk ke daerah sini, tapi tidak ada yang lapor ke saya. Jadi mereka intervensi langsung. Akhirnya tidak terorganisir. Mana itu sudah melingkupi pemuda yang ada di sana gitu. Akhirnya mereka menjaring kerjasama lintas sektor di situ, mulai dari pemerintahnya sendiri karena ini dia udah punya penerimaan ya pentingnya pemuda, dia sudah punya kemauan untuk menyelesaikan masalah dan dia sekarang menjaring kemampuan untuk menyelesaikan persoalan kewirausahaan pemuda ini. Dia salah satu strategi yang mereka dorong adalah mensinergikan program lintas dinas yang terkait dengan kewirausahaan. Kan meskipun ini kita punya label pemuda, kewirausahaan pemuda itu nggak cuman di bawah kementerian atau dinas kepemudaan gitu, tapi ada dinas ketenagakerjaan juga bermain di sana, dinas koperasi dan UKM ada di sana, pendidikan juga ada di sana. Nah itu mereka sinergikan program-programnya, jadi mereka sudah punya visi besar untuk ke arah sana gitu. Nah tapi nggak banyak daerah yang sudah melakukan ini gitu untuk menjamin bahwa pembangunan pemuda, kewirausahaan pemuda ini bisa berjalan dengan optimal. Dan faktanya adalah
pemerintah daerah kalau di dalam amanat undang-undang itu ya adalah pihak sebagai pelaksana program pengembangan kewirausahaan, dan di tangan dia power untuk mengatur gitu pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan. Ya. Oke Bu, so if I can summarize ya, maybe the main problem menurut Bu Rika dan Bu Ana tuh adalah di ketika menjalankan programnya itu sendiri pada level pemerintah daerah. Is that right? Aku benar ya? Iya. Iya, dan sebenarnya kalau misalnya kita tarik lebih general lagi ya, sebenarnya nggak cuma di pemerintahan ya. Program intervensi misalnya upaya untuk membina kewirausahaan pemuda itu kan misalnya di lingkungan terdekat kita deh, di kampus ada kan ya, atau di sekolah ada kan ya. Nah, salah satu teman kami itu adalah pengajar di sekolah terutama yang kami temukan itu bukan pewirausaha, dan dia mengajar wirausaha gitu. Nah itu bahkan di lingkungan terdekat kita pun, dan pengalaman saya dulu ketika di kampus tapi bukan di FEUI ya, ada mata kuliah kewirausahaan. Waktu itu konteksnya jurusannya farmasi, tapi materi pembelajarannya itu tidak dalam konteks kefarmasian gitu. Jadi contoh-contoh kasusnya bidang pertanian misalnya gitu. Padahal kan apoteker itu kan pada akhirnya nanti ada kemungkinan ya dia akan menjadi pewirausaha ya dengan membuka apotek sendiri gitu kan. Sebenarnya mata pelajaran ini sangat penting ya untuk membangun individu si mahasiswanya sendiri nanti untuk karirnya ke depan gitu. Tapi desain pembelajarannya tidak didesain sesuai dengan konteks peserta pelatihan itu gitu. Jadi itu isu juga ya di situ ya. Itu yang jadi persoalannya. Okay, thank you ya Bu Ana dan Bu Rika. So far this discussion has been so insightful dan juga substansif sih perihal kondisi kewirausahaan anak muda di Indonesia. Oke, sebenarnya aku mau coba summarize diskusi kita hari ini. Pertama kita udah mencoba diskusiin dan mengidentifikasi masalah-masalah pada kondisi kewirausahaan Indonesia anak muda. Setelah itu kita juga mencari the key problems. Dan terakhir kita mencoba mencari solusi dan apa sebenarnya obstacle paling besar pada solusi yang tadi kita sudah diskusikan. Ya, overall itu saja sih dari kita semua. Terima kasih lagi Bu Ana dan Bu Rika udah datang pada paper dialog kedua kali ini ya. Oke, sekarang kita nggak kerasa nih udah sampai di penghujung episode kali ini. Menarik sekali ya diskusi kita hari ini. Bu Ana, Bu Rika, mewakili segenap kanopi FEB UI, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu Ana dan Bu Rika untuk hadir dan bicara pada paper dialog episode kedua kali ini. Semoga Bu Ana, Bu Rika, dan keluarga senantiasa tuh berada dalam berkat dan lindungan Tuhan serta diberi kesehatan. Amin. Oke, ke Ibu Rika dan Ibu Ana, apakah ada pesan tambahan yang ingin disampaikan kepada pendengar? Iya. Rika. Mana dulu? Saya kebanyakan Pikir dulu. pendengar pemuda-pemuda sih. Iya sih, Bu. Kalau menyimpulkan studi ini mungkin dalam satu paragraf gitu ya. Kalau kita bicara ekosistem kewirausahaan, memang ekosistem itu komponennya beragam. Jadi hal yang paling penting adalah bagaimana memastikan kerjasama lintas sektor ya, lintas stakeholder yang berperan dalam ekosistem. Jadi kita tidak hanya bicara tentang membangun pemudanya, tetapi juga membangun lingkungannya, membangun pendukung-pendukung untuk pemuda itu. Kalau dia punya minat berusaha, dia punya kesempatan untuk mengembangkannya. Jadi perannya ada peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas, lembaga swadaya masyarakat, mitra pembangunan, keluarga sendiri juga ada, masyarakat juga ada. Jadi kalau menurut saya apapun solusinya harus melibatkan kemitraan ya, kerjasama kemitraan. Dan itu sebenarnya satu isu sendiri sebenarnya kalau mau dibahas ya, kayak kita bilang koordinasi antar stakeholder itu satu isu besar sendiri sebenarnya yang
sampai sekarang belum terselesaikan. Jadi ada lebih dari 20 lembaga atau kementerian di Indonesia ini yang mengelola atau concern ke isu kewirausahaan pemuda, tapi ya persoalan koordinasi kemitraan itu masih jadi persoalan besar, itu yang harus diselesaikan. Oke, kalau untuk konteks pendengar ya, para pemuda yang mendengarkan ini, aku yakin banyak yang punya minat wirausaha ya. Dan salah satu aspek penting dari seorang wirausaha itu yang jadi modalnya ya untuk berkembang itu ya kapasitas individu ya. Dalam arti dia punya ketangguhan individu, terus sikap pantang menyerah, kreativitas, inisiatif gitu. Nanti pada akhirnya akan terasa juga tuh kepemimpinan dan skill komunikasinya gitu. Jadi untuk menjadi wirausaha kan butuh banyak skill, tapi jangan takut gitu. Kalau misalnya punya minat, paling enggak coba dulu gitu untuk berwirausaha, dan dari situ proses learning untuk membina kapasitas individu yang ya dari tadi saya bilang ya, kapasitas individu pemudanya masih belum optimal ya, dikembangkan gitu di antara yang berminat. Dia nggak, misalnya ketika program ketika program-program belum optimal berjalan gitu ya, kenapa tidak coba dulu sendiri gitu. Dan apalagi sekarang peluangnya kan di zaman teknologi ya, banyak program-program yang bisa kita akses sebenarnya lewat online gitu ya. Intinya 1000 jalan menuju Roma. Jadi try it. Oke, terima kasih sekali Bu Ana dan Bu Rika atas insight dan advice-nya tadi, dan terima kasih juga sudah datang ke acara Paper Dialogue kita kali ini. Oke, dan dari sini episode kedua Paper Dialogue sudah selesai. Untuk mendengarkan lebih banyak diskusi mengenai isu-isu ekonomi, jangan lupa subscribe kepada Canopy on Air di Spotify, YouTube, dan Google Podcast serta platform-platform lainnya. Saya Ariela Sasi. Dan saya Gopal Theophilus, signing out from this Paper Dialogue. Thank you for listening.